Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam acara pelepasan dan pengalihan tugas rekan kami, para penyuluh pertanian Provinsi Maluku dari daerah ke pusat dalam keadaan sehat dan penuh kebesaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, cara ini kami laksanakan sebagai wujud perhatian dan terima kasih kami atas dedikasi, pengabdian, dan kerjasama para penyuluh pertanian yang selama ini telah jadi ujung tombak pembangunan pertanian di wilayah kami. Mereka telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mendampingi para petani di kemajuan sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Ampunilah segala hilaf dan kesalahan mereka selama menjalankan tugas, dan terimalah amal ibadah serta setiap tetes keringat yang mereka curahkan, sebagaimana yang mereka bahagia yang Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami semua yang hadir, baik yang dilepas maupun yang melanjutkan tugas di tempat yang lama. Tetaplah jaga semangat kekeluargaan dan kebersamaan di antara kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan sifat benci, serta bimbinglah kami semua agar senantiasa berada dalam jalan yang tuntas, yang penuh tanggung jawab bagi bangsa dan negara. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saat ini saya sebagai Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Provinsi Maluku menyampaikan laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Balai Besar Pertanian dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon, Kepala BKD Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kota Set Provinsi Maluku, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku, Sekretaris Dinas, para Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kasubag dan pejabat fungsional lingkup Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kota Set Provinsi Maluku, para penyuluh pertanian, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Izinkanlah kami melaporkan acara pelepasan pengalihan penyuluh pertanian se-Provinsi Maluku yang diselenggarakan hari ini. Mendengar latar belakang sesuai Impres nomor 3 tahun 2025, tanggal 4 Februari 2025, tentang pendaya gunaan penyuluh pertanian dalam rangka mendukung percepatan swasembada pangan, maka penyuluh pertanian ASN pada pemerintah daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota dialihkan statusnya menjadi pegawai Kementerian Pertanian. Saat ini kegiatan yang kami lakukan bertujuan adalah yang pertama, melepaskan pengalihan penyuluh pertanian Provinsi Maluku ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang kedua,
mempertahankan silaturahmi, kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi agar bisa berbina dalam rangka peningkatan produksi pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani di Provinsi Maluku. Perlu kami laporkan bahwa proses pengalihan penyuluh pertanian berlangsung selama 1 tahun sejak berlakunya impres ini. Adapun hasil dari proses pengalihan yang sudah diumumkan adalah tahap 1 sebanyak 401 orang, tahap 2 sebanyak 56 orang, CPNS dan P3K tahun 2024 sebanyak 83 orang, berjumlah sebanyak 558 orang yang terdiri dari 361 PNS, 45 CPNS, dan 152 P3K dengan uraian sebagai berikut. Untuk provinsi, sebanyak total 32 orang terdiri dari PNS 9 orang, P3K 23 orang. Untuk Kabupaten Seram bagian Timur dengan total 22 orang, PNS 17 orang, P3K 5 orang. Maluku Tengah sebanyak 117 orang, PNS 98 orang, 19 P3K. Seram bagian Barat sebanyak 59 orang, PNS sebanyak 24 orang, 35 orang P3K. Kota Ambon sebanyak 38 orang, 25 orang PNS, P3K 13 orang. Buruh sebanyak 79 orang, terdiri dari 61 PNS dan P3K sebanyak 18 orang. Buruh Selatan sebanyak 23 orang, PNS 15 orang, P3K 8 orang. Maluku Tenggara 25 orang, 23 orang PNS dan P3K 2 orang. Kota Tua 18 orang, 12 orang PNS dan P3K 6 orang. Kepulauan Aru 78 orang, 73 adalah PNS dan 5 orang adalah P3K. Maluku Barat Daya sebanyak 50 orang, 41 PNS dan P3K sebanyak 9 orang. Dan terakhir adalah Kepulauan Tanimbar sebanyak 17 orang, PNS 8 orang, dan P3K adalah 9 orang. Perlu kami sampaikan bahwa selama proses pengalihan penyuluh ke pusat, kami menghadapi berbagai macam kendala. Namun dengan semangat kolaborasi dan kerjasama yang baik antara pusat dan daerah, proses pengalihan ini bisa berjalan dengan baik. Selain melakukan pengawalan terhadap proses pengalihan penyuluh pertanian ke pusat, kami juga melakukan monitoring terhadap pembayaran biaya operasional penyuluh pertanian BOP di seluruh kabupaten kota. Sampai hari ini, kami pastikan bahwa seluruh BOP penyuluh pertanian sudah disalurkan ke rekening masing-masing penyuluh, baik pada tahap 1 maupun tahap 2. Kami juga akan terus mengawal sampai proses pelaporan realisasi BOP di Emonef, Kementan, maupun di SIKD BPKAD. Yang menjadi kendala kami saat ini adalah proses SKPP untuk gaji, sementara di proses, sehingga kemungkinan besar penyuluh mengalami hambatan di dalam penerimaan gaji di bulan Januari. Output yang kami harapkan daripada kegiatan ini adalah dengan beralihnya status kepegawaian penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian, kami berharap bahwa silaturahmi, kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi yang selama ini terjalin akan tetap dipertahankan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi para penyuluh. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi Maluku yang memberikan banyak kemudahan dan memberikan bantuan kepada para penyuluh selama dalam menjalankan tugas dan juga menjalankan akan proses pengalihan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku yang selama ini membantu kami dalam proses pengalihan penyuluh ke pusat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPKAD Provinsi Maluku yang membantu kami dalam pengalihan gaji bagi para penyuluh. Ucapan terima kasih yang sangat besar dan mendalam kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang selalu memberikan
dukungan, dan motivasi kepada penyuluh di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya selama ini. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan keleluasan dalam menjalankan tugas ke depan. Perlu kami juga melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa selama 1 tahun proses pengalihan penyuluh ke pusat pada tanggal 22 Desember 2025 kemarin telah meninggal dunia rekan penyuluh kita P3K di Kabupaten Buru, Desa Nalea, atas nama Ali Destalu SP P3K golongan 4 karena golongan 9 karena sakit. Untuk itu, sebelumnya kami menyampaikan bahwa di dalam segala proses usaha kembali ke pusat, beberapa dari teman kita juga sebelum proses pengalihan dilaksanakan, mereka telah meninggal dunia karena sakit, dan dalam kesempatan ini kami meminta kesediaan dari Bapak Ibu hadirin semua untuk kita akan ada di dalam mengheningkan cipta, mengenang akan segala jasa teman-teman rekan-rekan penyuluh yang telah lebih dulu meninggalkan kita. Untuk itu, di saat ini kembali kami berharap bahwa dengan kegiatan ini dapat memberikan akan semangat, memberikan akan kemampuan dan keinginan untuk lebih maju bekerja dan berkarya untuk memajukan pertanian dan petani di Provinsi Maluku. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Dan saat ini saya meminta kesediaan untuk para hadirin berdiri dan kita ada di dalam mengheningkan cipta kepada rekan-rekan penyuluh yang telah meninggalkan. Pada Bapak Ibu. Untuk mengenang para penyuluh yang telah pergi meninggalkan kita atas segala tugas dan tanggung jawab dan jasa yang telah diberikan, mari kita menginginkan cipta. Menginginkan cipta mulai. Menginginkan cipta selesai. Bapak Ibu dipersilakan. Demikian laporan bidang penyuluhan Dinas Pertanian dalam cara pelepasan penyuluh pertanian seprovinsi Maluku. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sambutan dan arahan Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Pada Bapak Dr. Ilham Tauda SPMS. Dia tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Kementerian Pertanian, Kepala BKD Provinsi Maluku yang diwakili oleh Ibu Sekretaris BKD Provinsi Maluku, Kepala BRMP Provinsi Maluku, Kepala Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan Provinsi Maluku, para kepala dinas kabupaten kota, para kepala bidang lingkup Dinas Pertanian Provinsi Maluku, kepala UPTD, para penyuluh yang hadir saat ini baik secara langsung maupun yang lain di provinsi maupun kabupaten kota.
Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas izin dan perkenannya hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka kita melakukan seremoni pelepasan penyuluh dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Bintan ke Kementerian Pertanian. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa berdasarkan Impres nomor 3 tahun 2025 tentang seluruh aparatur penyuluh yang ada di daerah dialihkan ke Kementerian Pertanian. Dan kita tahu bersama bahwa selama ini penyuluh pertanian itu menjadi ujung tombak dan garda terdepan dalam pengembangan pertanian, terutama dalam pengembangan inovasi, teknologi, kebijakan, bahkan juga dengan melakukan praktik-praktik nyata yang selama ini sudah didedikasi, dilakukan, terutama dalam melakukan penelitian yang ada di Provinsi Maluku, terutama produksi dan produktivitas pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani. Karena itu kami memberikan apresiasi dan terima kasih atas semua upaya kerja keras dedikasi yang diberikan kepada daerah selama ini, terutama dalam mengembang. Tentunya kami berharap dengan adanya pengalihan status yang hari ini ada kurang lebih 558 yang nanti akan dialihkan menjadi penyuluh di bawah Kementerian Pertanian, akan tetap meningkatkan terutama profesionalisme, dedikasi. Kita tahu bersama bahwa Bapak Menteri Pertanian, Pak Amran, punya kinerja yang sangat tinggi dan diapresiasi oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu sebagai orang yang ada di daerah, kami tentunya sangat banyak berharap. Marilah sama-sama kita mensupport, memberikan dukungan. Karena tujuan dari dilakukannya pengalihan ini adalah untuk lebih mempercepat akselerasi pembangunan pertanian di Indonesia, lebih khusus dalam rangka mendukung cita Bapak Presiden, baik itu untuk swasembada pangan maupun hilirisasi pertanian. Karena itu kami juga berharap kepada Kementerian Pertanian ini Kak Puslu untuk yang pada kesempatan nanti akan menerima terutama para penyuluh dari Provinsi Maluku. Kami juga berharap untuk dilakukan bimbingan, pendampingan, sehingga apa yang kita harapkan terutama dalam peningkatan kinerja di Kementerian Pertanian itu terus terwujud. Kami berharap kolaborasi yang saat ini tercipta dengan para penyuluh sebagai garda terdepan, sebagai ujung tombak ini tentunya akan terus tidak akan berhenti sampai di sini, bahkan semangatnya ditambah dipercepat lagi. Karena kita tahu Pak Menteri dengan kecepatan kerja yang sangat luar biasa harus mampu diimbangi, harus mampu diadaptasi dengan sistem kerja cepat, sistem inovasi teknologi, sehingga tidak ada alasan apapun untuk banyak, terutama tidak mendukung program-program pendidikan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami berikan apresiasi atas dukungan kerjasama kita semua, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf jika selama ini ada selama berinteraksi hal-hal yang kurang berkenan, baik yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota. Mudah-mudahan ini akan semua menjadi harapan, penyemangat. Tujuan kita cuma satu, memajukan pertanian di Indonesia, lebih khusus di Provinsi Maluku. Sekali dapat saya sampaikan, akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Hadirin sekalian,
Hadirin sekalian, kita akan dengarkan sambutan dan arahan Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Hewan Igusti Madengura Kuswandana MM, kami persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar dari Maluku? Terdengar, Pak. Oke, baik. Saat ini hadir juga bersama kita, diwakili oleh Ibu Sekretaris kalau nggak salah ya, ada di sini. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala BRMP Maluku, Bapak Dr. Gunawan Muhammad, mudah-mudahan juga hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Maluku. Yang saya hormati juga Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Maluku, para Kepala Bidang Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Maluku, pejabat eselon 4, Lingkup Dinas Pertanian Provinsi Maluku, penyuluh pertanian Provinsi Maluku yang saya cintai dan saya banggakan, ya, dan para kepala dinas pertanian kabupaten dan kota se-Provinsi Maluku juga hadir, ya, mudah-mudahan secara online juga bisa bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Kepala Dinas, terima kasih nih undangannya, saya bisa hadir di sini. Saya sangat senang sekali dengan acara ini, acara pelepasan penyuluh pertanian Provinsi Maluku, luar biasa. Ini rasanya baru pertama kali nih ya, saya melihat adanya pelepasan penyuluh pertanian di provinsi ya. Ini menunjukkan bahwa begitu care. Tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, saya surprise banget. Ya, mudah-mudahan di provinsi lain juga melaksanakan kegiatan seperti ini. Ini menunjukkan kolaborasi yang luar biasa, ikatan psikologi yang luar biasa antara dinas dengan penyuluhnya, dan penyuluh itu telah menunjukkan sebagai garda terdepan untuk pembangunan pertanian di wilayahnya. Itu keren banget dan saya suka banget dengan acara ini. Sebenarnya saya juga pingin kepala dinas untuk hadir langsung ya secara offline, tapi bagaimanapun juga saya tidak bisa kemana-mana karena harus menunggu tanggal 1 Januari, momen yang sangat luar biasa. Kita akan mengalihkan penyuluh pertanian ke seluruh Indonesia ke pusat, yaitu di Kementerian Pertanian. Padahal pengen banget pengen bertemu dengan penyuluh-penyuluh hebat di Provinsi Maluku. Saya telah mendengar nama-nama yang luar biasa, pengen ketemu dengan Pak Hasan, pengen ketemu dengan Pak Hamid, ya, pengen ketemu dengan Ibu Ivon juga, dan pengen ketemu dengan Pak Mukhlis, ya. Ini orang-orang hebat di penyuluhan di Provinsi Maluku. Bapak Ibu sekalian, saya sebelum masuk ke intinya, saya ingin sedikit menceritakan atau sedikit memaparkan ya kenapa kok penyuluh itu harus dipindahkan ke pusat atau dialihkan ke pusat. Saya bisa share screen ya. Ya.
Share, ya. Kenapa? Bisa lihat apa namanya PowerPoint kami? Belum, Pak. Belum bisa. Gimana? Dikirim. Hah? Belum muncul, Mas. Ya, ya. Itu aja, Mas. Bisa dijadikan co-host juga kita. Di-share dulu co-hostnya ke kita. Co-hostnya ke kita. Biar kami bisa share. Nggak bisa ya? Atau file ke saya di file saya kirim ke Pak Amin. Oke, sudah. Kirim ke sini aja. Sudah, Pak. Ya. Pak Hamid nanti saya kirim filenya. Kan filenya Sudah, Mas. Sudah. Dijadikan host. Ya. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Sedikit apa namanya pemaparan kami. Next Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menjelaskan kenapa kok apa namanya penyuluh-penyuluh ini harus dialihkan ke pusat. Ini adalah salah satunya adalah komitmen dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk swasembada pangan, ya. Dan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto ini telah menyatakan ya bahwa pada saat beliau pertama kali mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara tanggal 20 Oktober 2024, beliau katakan bahwa begini, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan, ya, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar, ya. Itu kata beliau dan itu sudah disepakati oleh semua menteri termasuk Bapak Menteri Pertanian. Next, Bapak Ibu sekalian. Ini komitmen beliau pada waktu saat beliau menyampaikan pidato kenegaraan pertama kali terkait dengan swasembada pangan pada tanggal 20 Oktober 2024. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Segera swasembada pangan. Waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Ya, next. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia itu menyatakan bahwa kita Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, itu juga yang selalu dikatakan oleh Bapak Menteri Pertanian, kita harus capai itu dalam waktu 1 tahun, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya? Ya, saya melihat luar biasa Pak Menteri kita ini untuk mencapai swasembada pangan. Nah, ini model atau frameworknya. Bagaimana mencapai swasembada pangan? Saya berpikir bahwa itu memang sulit tapi bisa kita laksanakan.
Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita masih punya problematika yang luar biasa ya. Kita pernah terjadi penurunan produksi, adanya El Nino, ketersediaan pupuk hanya 50%. Petani diberi pupuk 1 kali tanam saja. Alsintan kita banyak yang sudah tua dan sudah rusak ya. Saluran irigasi 60% harus direhab, PPL kita. Penyuluh kita cuman ada 50% dari kebutuhan yang ideal ya. Bapak Ibu, tapi kita punya modalitas. Ya, modalitasnya apa? Lahan pertanian kita cukup besar. 7,38 juta hektar. Anggaran APBN kita tahun 2024 ada 15,6 triliun. 2025 29,37 triliun. Peningkatannya hampir 100%. Petani milenial kita tumbuh ya. Tumbuhnya apa? Kita lihat sekarang ada 1.771 brigade pangan tahun 2024. Ya, pada tahun 2025 Menteri Pertanian minta 2.444 brigade pangan harus sudah operasional dan itu sudah terrealisasi sampai dengan saat ini. Ya, Alsintan modern itu dikucurkan ke seluruh Indonesia hampir 1,14 juta unit. Ya, yang diadakan di tahun 2024 dan 2025. Pupuk bersubsidi dinaikkan, ditingkatkan menjadi 9,5 juta ton. Benih unggul 150.000 ton. Ya, dan ini modalitas yang luar biasa untuk mencapai swasembada pangan, Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ya, untuk mencapai swasembada pangan itu apa itu? Yang pertama, Kementerian Pertanian tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergitas stakeholder. Ya, dari mana? Dari PUPR, dari Kementerian Desa, Kemendag, Kemendagri, ya, Kemenkop, TNI, Polri, perguruan tinggi, BUMN. Itu sudah dilakukan tidak? Sudah. Ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Menteri Pertanian melakukan MOU, melakukan kerjasama ya, pendekatan kepada semua pihak ya. TNI, Polri turun ke lapangan untuk membantu petani. Dan yang kedua, yang bawah ini adalah pendampingan penyuluh pertanian. Ya, sebanyak kurang lebih sekarang 38.000 orang. Ya, itu harus diberdayakan dengan baik. Dan yang ketiga, pertanian modern melalui petani milenial. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah 3 syarat yang harus dipenuhi. Ya, semuanya sudah dilakukan oleh Bapak Menteri Pertanian, sinergitas stakeholder, terus pengalihan penyuluh pertanian ke pusat ya untuk diberdayakan dengan baik, ya diberdayakan secara optimal. Dan pertanian kita itu harus sudah berubah, ya harus sudah dari pertanian yang tradisional menjadi pertanian yang modern, yang harus bertransformasi. Buktinya apa? Optimalisasi 1.771 brigade pangan tahun 2024 dan pembentukan BP itu pada tahun 2025 itu sudah sebanyak 2.444 dan saat ini sudah mencapai 2.700 per tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, tentunya dari 3 persyaratan ini akhirnya dapat kita tingkatkan produksi padi. Dan target produksi beras 33,8 juta ton sudah terpenuhi. Harga gabah dipertahankan ya menjadi 6.500 per kilo. Cadangan beras pemerintah saat ini udah mencapai 4,2 juta ton ya, dan zero import. Tidak ada import lagi. Ya, NTP kita naik 4,9. Ya, kemudian tentunya dengan 3 program yang luar biasa dari Kementerian Pertanian. Yang pertama adalah optimasi lahan 500.000 hektar, cetak sawah 225.000 hektar, ya penyediaan alsin pupuk dan penyiapan benih unggul ini yang luar biasa. Tentunya dengan didorong dengan kebijakan-kebijakan regulasi inovasi pertanian modern dan strategi yang tepat oleh Bapak Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, ya maka swasembada pangan kita akan terwujud dengan dengan optimal. Dan swasembada pangan ini kita yakin dalam jangka waktu yang tidak lama lagi, Bapak Ibu sekalian, maka kita akan bisa deklarasikan swasembada pangan dalam waktu yang dekat ini. Next. Itu Bapak Ibu sekalian, makanya keluarlah Impres 3 tahun 2025 dan Bapak Ibu sekalian di dalam Impres tahun 2025 ini bahwa
ada peran Balai Penyuluhan Pertanian yang sangat strategis yang harus dijaga. Ini tempat kita dan tempat semua penyuluh Indonesia untuk beroperasional, ya. Tentunya ini diinstruksikan harus dijaga dan dijamin fungsinya dan pemanfaatannya dan pemeliharaannya, ya, secara optimal sehingga ini dapat dimanfaatkan secara baik. Itu yang sudah kita lakukan dan itu sudah kita identifikasi dengan baik. Ada kurang lebih sekitar 5.800 BPP kita di seluruh Indonesia yang yang saat ini masih perlu kita tingkatkan pemanfaatannya, fungsinya dan pemeliharaannya, ya Bapak Ibu sekalian. Ada juga dari 5.000 sekian BPP kita, ada kurang lebih 1.200 BPP yang dalam kondisi rusak berat. Dan ini Bapak Ibu sekalian kita harapkan dapat kita lakukan perbaikan di masa-masa yang akan datang. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rancangan peraturan Presiden terkait dengan urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang pertanian. Ini saat ini berada di Presiden. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi, dalam 1-2 minggu ini kita akan memperoleh rancangan peraturan Presiden ini, dan di sini sudah ada pasal-pasal yang mengatur tentang urusan pemerintahan pada sub bidang penyuluhan pertanian, ya, seperti pasal 4, pasal 5 ini jelas bagaimana pembagian tugas antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat. Next. Ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana pendayagunaan penyuluh pertanian dalam mendukung percepatan swasembada pangan. Ini sesuai dengan Impres 3 tahun 2025, jelas instruksi untuk Menteri Pertanian untuk segera mengalihkan penyuluh pertanian ASN di pemerintah daerah ke Kementerian Pertanian. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh lama-lama, dan dalam waktu cuma 1 tahun kita diminta untuk segera mengalihkan penyuluh-penyuluh di daerah ke pusat, ya. Selama proses pengalihan untuk melakukan pendayagunaan seluruh pertanian ASN kepada pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota untuk mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan, ya. Ini juga ada beberapa program-program prioritas yang harus didampingi oleh para penyuluh kita. Yang pertama adalah luas tambah tanaman reguler, oplah, cetak sawah, luas tanam padi lahan kering, brigade pangan, koperasi desa merah putih, dan kegiatan strategis pertanian lainnya. Itu Bapak Ibu sekalian banyak sekali program-program strategis yang harus dijaga dan dikawal oleh teman-teman penyuluh di seluruh Indonesia. Bapak Ibu sekalian, next kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian progres pengalihan penyuluh pertanian ASN, ya. Pengalihan sampai dengan saat ini, sampai dengan tanggal 30 Desember kita sudah berhasil untuk mengalihkan penyuluh pertanian, dilakukan dalam 3 tahap, ya. Batch pertama pada bulan Agustus tahun 2025 ini sebanyak 30.318 orang, ya. Dan batch kedua pada bulan Oktober ini sudah ada 4.036 orang, ya. Dan tahap ketiga ini CPNS dan P3K formasi 2024 ini 3.095 orang. Sedangkan batch ketiga ini pada bulan November ini baru saja kita memperoleh SK-nya, ya, kurang lebih minggu yang lalu ini sudah mencapai 758. Ini setelah dilakukan validasi. Dan itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dari ketiga batch ini Bapak Ibu sekalian kita kita akan siapkan semuanya, dan berdasarkan hasil validasi, berdasarkan hasil verifikasi Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini kita sudah berhasil menyiapkan data-data yang komplit, data-data yang valid untuk para penyuluh di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pada tanggal 1 Januari 2026
ya kurang lebih sekitar 90% penyuluh ini sudah bisa gajian. Ya, sudah bisa gajian, dan saya pada kesempatan kali ini mohon maaf bahwa memang pada tanggal 1 Januari besok kurang lebih tinggal lagi 3 hari ya Pak ya. 3 hari lagi ya. 3 hari lagi ini belum bisa semuanya, semua penyuluh ini dapat gajian. Karena apa? Karena batch ketiga ini masih dalam proses validasi ya, proses validasi karena kita baru menerima 1 minggu yang lalu ya. Tapi yang lain untuk batch 1, batch 2, batch ketiga untuk CPNS dan P3K formasi 2024 kita upayakan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa kita lakukan pembayaran untuk gaji mereka ya. Bapak Ibu sekalian, doakan tidak ada masalah-masalah yang berat lah seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian, dan Pak Menteri juga mengingatkan kepada kami, Pak Made, Pak Kapus, tolong itu betul-betul dikawal gaji teman-teman penyuluh ya, teman-teman penyuluh, dan itu kita sudah lakukan selama 1 bulan ini penuh. Tiap hari Bapak Ibu sekalian kita kawal ya, bahkan teman-teman semuanya ada yang tidur di kantor ya untuk menyiapkan itu. Perhatian Bapak Menteri Pertanian luar biasa terhadap para penyuluh ya. Gaji tidak boleh telat ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman penyuluh ini tahun depan udah disiapkan untuk motor ya, motor sebanyak 10.000 motor. Yang kemarin kita sudah berikan kepada teman-teman penyuluh itu kurang lebih sekitar 2.000 motor, dan itu sudah digunakan oleh teman-teman ya. Mudah-mudahan dari Maluku juga sudah ada yang menerima ya. Sudah ada yang menerima ya Pak Latu ya. Ya, terima kasih, dan itu mudah-mudahan teman-teman dapat memanfaatkan dengan baik. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, apa yang diingatkan oleh Pak Menteri kepada kami, tolong Made siapkan CWS-nya dengan baik ya. Co-working space yang ada itu dari 38 provinsi semuanya sudah siap ya, sudah siap berada di BRMP. Kenapa di BRMP ya? Pak Menteri ingin bahwa drive program ini harus cepat ya, dan kita memiliki BRMP di semua provinsi. Sudah ada di sana, dan teman-teman BRMP siap menerima teman-teman penyuluh yang ada di masing-masing provinsi, sehingga ini semua langsung ready, semua langsung operasional. Tidak boleh ada yang terlewat ya Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman ini harus disiapkan program yang jelas ya. Pak Latu Konsina ini bersama teman-teman sudah menyiapkan ya program penyuluhan tahun 2026 ya, dan itu sudah detail sekali ya. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan teruskan sampai ke level kabupaten ya, supaya program penyuluhan ini semuanya terstandar ya, semua terstandar, semuanya bisa operasional dan bisa dilaksanakan dengan baik untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di lapangan. Dan Bapak Ibu sekalian, kami juga akan mencoba mengusulkan anggaran untuk perbaikan BPP ya. Karena kemarin sudah dilakukan kerjasama ya PKS antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Dalam Negeri ya, dan itu sudah proses, dan mudah-mudahan nanti anggaran 2026 kita akan melakukan perbaikan atau renovasi kepada BPP yang memang sudah sangat tidak layak ya. Ini terutama di luar Jawa ya Pak Latu ya. Di luar Jawa ada beberapa, dan kita sudah identifikasi, mudah-mudahan di Maluku ada ya Pak ya? Ada. Oh ada ya, mudah-mudahan di Maluku juga ada. Nanti kita coba untuk melakukan renovasi terhadap BPP supaya ini layak dan bisa digunakan oleh para penyuluh untuk operasional di sana. Dan Bapak Ibu sekalian, pesan dari Bapak Menteri Pertanian juga yang terakhir adalah mengenai masalah status BPP. Tidak boleh dialihkan dan dialihfungsikan ke untuk kegiatan-kegiatan yang lain, kecuali memang itu sangat-sangat diperlukan ya. Tidak boleh ada status BPP yang dialihkan ya. Kami sudah mencoba untuk melakukan identifikasi
mungkin termasuk di Maluku juga ada beberapa BPP yang sudah mulai dialihkan. Ada kurang lebih sekitar 87 BPP di seluruh Indonesia ini yang sudah dialihkan ya, yang sudah dialihkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian melalui acara forum ini saya menyampaikan pesan tolong BPP kita ini tetap dijaga ya, termasuk yang di Maluku ya, tidak dialihkan untuk fungsi-fungsi yang lain ya, seperti puskesmas, puskeswan dan kantor-kantor polisi lainnya dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan ini tetap dijaga. Karena apa? BPP ini adalah sangat strategis untuk operasional penyuluh pertanian Indonesia. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada para penyuluh yang tidak lama lagi akan bergabung dengan Kementerian Pertanian dan saat ini sudah dilakukan pelepasan oleh teman-teman dinas dan saya ucapkan juga terima kasih pada semua pihak yang telah melaksanakan kegiatan ini dan saya minta kepada seluruh penyuluh tetap semangat, tetap melakukan kolaborasi, tetap melakukan koordinasi dengan teman-teman dinas, dengan teman-teman UPT lainnya yang ada di lokasi masing-masing. Semoga Bapak Ibu sekalian teman-teman penyuluh dapat melaksanakan kegiatan dengan baik, melakukan operasionalisasi untuk mendukung swasembada pangan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf jika ada burung di tengah sawah, janganlah ditembak mati. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf dan jangan masukkan ke dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah memberikan sambutan arahan dan arahan saat ini. Kita masuk ke acara yang berikut, yaitu selayang pandang kegiatan seluruh pertanian di Provinsi Maluku. Hadirin yang kami hormati, saatnya kita akan ada di dalam penyerahan pengalihan penyuluh pertanian Dinas Pertanian Provinsi Maluku kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk itu kami mempersilakan Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan didampingi oleh Ibu Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, Bapak Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kabupaten Maluku untuk ada di dalam penyerahan pengalihan penyuluh pertanian Dinas Pertanian Provinsi Maluku
dengan memakaikan rompi kepada penyuluh pertanian. Kepada penyuluh yang telah ditunjuk kami persilakan. Kami mintakan semua penyuluh yang mengikuti Zoom juga dengan serentak memakai rompi tanda pengalihan penyuluh dari daerah ke pusat. Kita akan ada dalam foto bersama. Para penyuluh tetap berdiri. Menyanyikan lagu Mars dulu. Hadirin dipersilakan berdiri. Apa-apa dengar. Penyuluh pertanian Indonesia mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Khatulistiwa, negeri indah kemari Paloh Cinami. Penyuluh pertanian Indonesia beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, rasa yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terpadu, bertani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, akhirnya kita sampai di penghujung acara pelepasan pengalihan penyuluh dinas pertanian Provinsi Maluku, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah menghadiri sekaligus memberikan sambutan dan dorongan di acara ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan yang baik dan kesuksesan dalam tugas dan kerja. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada para penyuluh dalam melaksanakan tugas di lapangan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kesehatan yang baik, bahagia dan sukses dalam segala pekerjaan. Ucapan terima kasih yang sama kepada para undangan yang telah menghadiri acara ini
dan juga kepada semua penyuluh seprovinsi Maluku yang mengikuti acara ini baik lewat online maupun offline, agar tetap semangat berkinerja, berkoordinasi dan berkolaborasi di lapangan antara pemerintah pusat dan daerah. Akhir kata sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Belajar di sekolah duduk paling depan. Tiap kali ujian dipantau guru. Teknologi pertanian selalu terdepan. Kerja petani semakin terbantu oleh penyuluh. Sekian dan terima kasih untuk kita semua. Oke. Kita foto bersama boleh Pak? Foto bersama, foto bersama. Boleh fotonya dengan Zoom, boleh dengan Zoom, baru sesudah itu dengan Zoom boleh Pak? Foto dari tadi sudah. Ini tidak beranjak dari suci, kita foto dengan Zoom secara bersama boleh? Kemudian kita foto. Albertus berdiri. Terus saya bikin itu kasih mati nolak. Ayo dong Badir. Tolong audionya diaktifkan, videonya diaktifkan sama Bapak Ibu. Videonya. Pak Kapus izin foto Pak. Albertus ini. Ayo. Ya, 2, 3. Dari lagi ya. Ya, foto pertama 1. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. 1, Siap. 2, 1, 2, 3. 1, 2 terus. 2 terus 3 lagi. Foto yang di atas panggung boleh Bapak Ibu. Maaf ini menjadi tanggung jawab kami. Mari Bapak para penyuluh bersama Pak Kadis dan Kepala BKB. Ayo. Ya, masuk tuh. Hah? Sing korek-korek itu mengikat nih. Agak jadi. Ada kamu Pak? Iya, siap. Siap belum ya? Juga BRI dong. Rani.
Kita baja di dong kursi sekali kan tadi foto. Salam Aru-Aru. Kepulauan Aru. Albertus. Albertus Bajala. Kabupaten Maluku Tenggara. Silakan ke pakai lem, pakai lem. Tiljuir. Tiljuir. Dia udah gantian banget. Tiljuir. Tiljuir. Maluku Tenggara. Singkatnya masuk. Kita mau jelek suara. Mari, datang pergi.
Jir. Depan. Pan. Pandir. Mari buna ke mana? Hmm. Katanya ke. Patricia, Ada hidup selamat kan? Natal. Selamat Natal. Ada hidup kan? Masih hidup lagi. Jangan kau pulang boleh. Sri Naren. Aman, 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 semua aman, aman. Aman, Pak Fit. Siap. Siap Tujang Slow, siap. Oh, siap, Komandan. Aman. Aman. Jelas, jelas. Pulang. Pulang. Gini, angkat gini. Kaki itu angkat lebar, boleh. Tuh, nggak kekepatan kayak. Kalau Zoom, Ini baru betul. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah bisa keluar dari Zoom. Ayo. Ya Bapak Ibu izin keluar sudah bisa. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama Pak Nus. Bisa keluar. Selfie. Tukar dulu. Uy,